Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai strategi merek dan produk global serta mengelola produk multinasional. Pertemuan kita di pertemuan ke-11. Strategi merek dan produk global serta mengelola produk multinasional. Tujuan pembelajaran memahami strategi merek global, menjelaskan pendekatan pengelolaan produk multinasional dan mengulas studi kasus merek global. Bagian 1, dasar strategi merek global. Definisi dari strategi merek global. Strategi membangun identitas merek yang konsisten di berbagai negara. Merek global versus merek lokal. Merek global konsistensi di global. Merek lokal adaptasi lokal. Manfaat strategi merek global ada 3 manfaat. Pertama, efisiensi biaya. Tentu, ini adalah manfaat yang pertama. Yang kedua, pengakuan merek. Merek-merek terkenal dan juga merek-merek yang global internasional. Dan yang ketiga, skala ekonomi. Ide adalah 3 manfaat strategi merek global. Tantangan atau challenge dalam strategi global ada 3. Yang pertama, perbedaan budaya atau culture. Karena setiap negara, bangsa itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, hukum lokal. Yang ketiga, preferensi konsumen. Ini adalah 3 tantangan strategi global. Faktor-faktor keberhasilan merek global ada 3. Yang pertama, konsistensi merek. Yang kedua, relevansi lokal. Dan yang ketiga, inovasi produk. Ini adalah 3 faktor keberhasilan merek global. Strategi branding global ada 2. Kita lihat di sini, standarisasi versus adaptasi dan juga hybrid branding. Ini adalah strategi-strategi dari branding global. Strategi positioning global yang pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai yang universal. Yang kedua, citra merek global. Ini adalah strategi positioning global. Studi kasus seperti Nike dan Coca-Cola. Nike brand lifestyle, Coca-Cola keseragaman rasa dan juga visual. Ini studi kasus ya, Nike dan Coca-Cola. Bagian 2, strategi produk global. Pengertian strategi produk global, menjual produk yang seragam di berbagai negara. Alasan-alasan globalisasi dari sebuah produk ada 3. Yang pertama, skala produksi. Bisa skala produksi kecil, menengah, atau besar-besaran. Yang kedua, efisiensi distribusi. Yang ketiga, daya saing global. Standarisasi produk, pertama ngurangi biaya atau penghematan, yang kedua memperkuat citra merek. Adaptasi pada produk, yang pertama menyesuaikan dengan selera lokal, contoh rasa makanan, kemasan, dan lain-lain. Model strategi produk, matriks standarisasi versus adaptasi. Siklus hidup produk global, yang pertama pengenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kedewasaan, yang keempat penurunan. Studi kasus seperti McDonald, adaptasi menu lokal di setiap negara. Bagian ketiga, mengelola produk multinasional. Definisi produk multinasional, produk yang dikembangkan dan dijual di berbagai negara. Strategi portofolio produk, diversifikasi produk, manajemen siklus hidup.
koordinasi global, komunikasi lintas divisi, standar manajemen yang seragam, sinergi global dan skala ekonomi, efisiensi biaya produksi dan distribusi, penyesuaian budaya lokal, contoh desain, bahasa, fitur, produk, R&D, Research and Development global versus lokal, inovasi terpusat versus inovasi lokal. Contoh Unilever, P&G, manajemen produk berbasis regional. Strategi peluncuran global, peluncuran simultan atau bertahap ini adalah strategi peluncuran global. Manajemen inovasi global, berbagai pengetahuan antar negara. Bagian 4, rangkuman strategi branding konsisten, adaptasi lokal, efisiensi global. Peluang-peluang dan juga ancaman global kita lihat dalam ilmu manajemen ada SWOT analisis. Bicara tentang strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang-peluang dan threat, ancaman. Ini adalah peluang dan ancaman global. Peluang pasar besar, ancaman kompetitor lokal, regulasi. Rekomendasi praktis, kenali pasar-pasar lokal dan bangun fleksibilitas strategi-strategi pasar dan pembeli global dengan bahasan kerjasama ekonomi dan pengaturan perdagangan, kerjasama ekonomi regional, karakteristik pasar regional, pemasaran di negara sedang berkembang, pembeli global dan rencana pemasaran global, sistem-sistem informasi dan riset pemasaran global, tinjauan sistem informasi pemasaran, riset pemasaran global, isu terkini dalam riset pemasaran global, pendekatan terpadu untuk pengumpulan informasi, segmentasi sasaran dan pemosisian, segmenting, targeting, and positioning, segmentasi pasar global, menetapkan sasaran global, menentukan posisi produk di pasar global. Pembeli dan pasar global negara-negara 1974, 1993, 1994, 2003. Negara-negara industri kaya, negara-negara berkembang, Asia Timur, Asia Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pembeli dan pasar global negara-negara China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat. Kerjasama ekonomi dan pengaturan perdagangan, kita lihat ada banyak tahap integrasi wilayah perdagangan bebas, free trade area, keseragaman pabean, custom union, pasar bersama, common market, uni ekonomi, economic union, WTO, dan GATT. Ini adalah kerjasama ekonomi dan pengaturan perdagangan tingkatan integrasi ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi regional ada banyak. Kita lihat APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, NAFTA, North America Free Trade Agreement, Central America Common Market, kelompok Andean, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, dan Venezuela, Southern Cone Common Market, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay, Caribbean Community and Common Market, ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, Uni Eropa, dikenal dengan Masyarakat Eropa, Central European Free Trade Association, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Economic Community of West African States, South African Development Coordination Conference. Kerjasama ekonomi regional, Eropa Barat, Eropa Timur dan Tengah, Amerika Utara, Asia Pasifik, Jepang, Singapura, India, Oseania, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika. Strategi pemasaran pada masyarakat Eropa, perubahan berdampak pada strategi, ancaman pada perencanaan pasar, pemasar, pemilihan atau pilihan strategi manajemen, strategi produk, strategi promosi, strategi distribusi. Perbandingan budaya, tradisi, dan perilaku Jepang, Amerika, mitos atau hero, kelompok individu, sikap, ketergantungan, independensi, tekanan, kewajiban, hak, gaya kerjasama, kompetensi, asumsi, interdependensi, independensi, anggapan terhadap diri sendiri, manusia, organisasi, individual skill, sikap cultural, unik, adventur, pangsa pasar, pasaran dunia, mutu, nilai pelanggan, setara, profitabilitas, sukses finansial, pasaran nasional, produk, balas jasa, identitas karyawan, perusahaan, keterampilan, fungsi, manajemen, generalis, spesialis, percaya dengan
perasaan, pikiran, pemerintah bisnis, kerjasama, pemisahan, stakeholder inti karyawan, pemegang saham. Pemasaran di negara berkembang, masalah utama di NSB adalah kekurangan barang atau jasa. Pemasaran, disiplin yang memberi pedoman dalam proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Peluang jangka panjang dapat dipertahankan di NSB. Beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk masuk ke NSB. Informasi tentang PNB per kapita, pertimbangan secara kolektif, bukan satu persatu. Beri bobot antara manfaat dan biaya. Tetapkan batas waktu yang realistis untuk melihat hasilnya. Pembeli global, nilai pelanggan dan persamaan nilai, nilai sama dengan manfaat dibagi harga, P value sama dengan B dibagi P. Teori difusi, teori adopsi, karakteristik inovasi dan kategori orang yang mengadopsi. Sistem informasi dan riset pemasaran global. Segmentasi pasar global, segmentasi proses membagi pasar ke dalam subset pelanggan yang mempunyai persamaan perilaku dan persamaan kebutuhan. Segmentasi geografis wilayah, segmentasi demografis penduduk, segmentasi psikografis sikap, segmentasi tingkah laku, segmentasi manfaat, benefit, segmentation, segmentasi vertikal dan horizontal. Menetapkan sasaran global, menetapkan sasaran, tindakan mengevaluasi, dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi untuk kemudian dipilih. Kriteria menentukan sasaran, besarnya segmen yang ada, dan potensi pertumbuhannya, persaingan potensial, kecocokan, dan kelayakan. Memilih strategi pasar-pasaran global, standarisasi pemasaran, pemasaran global yang tidak membeda-bedakan, pemasaran global terkonsentrasi, pemasaran global yang membeda-bedakan, menentukan posisi produk di pasar global, pemosisian tempat produk Anda dalam benak pelanggan, menentukan posisi teknologi tinggi, high-tech positioning, produk teknik, komputer, bahan kimia, bahan jasa keuangan, produk untuk peminta khusus, produk yang dapat ditujukan kegunaannya, memosisi tentuan canggih, high touch, positioning, produk yang memecahkan masalah umum, produk desa global, produk yang menggunakan tema universal. Sumber daya global, sumber daya manusia ini mencakup keterampilan, pendidikan, tenaga kerja, dan inovasi manusia yang juga menjadi bagian penting dari sumber daya global karena berperan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal yang akan dipelajari, pengertian dan istilah-istilah kunci dan MSDM internasional. Rekan-rekan, semuanya ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.